Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi belajar dengan Bu Mita. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Jangan lupa anak-anak, siapkan dulu alat tulisnya, lalu kemudian simak materinya sampai selesai agar kalian paham dan mengerti. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah tahukah kalian, kenampakan alam di Indonesia itu merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Di Indonesia itu punya laut, punya pantai, dataran rendah, lembah subur, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Kenampakan di Indonesia ini terbagi menjadi dua ya anak-anak, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Lalu apa ya bedanya kenampakan alam dan kenampakan buatan? Nah, kenampakan alam itu adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Contohnya gunung, sungai, laut, danau, pantai, ya, dan lain-lain. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya waduk, sawah, pemukiman, bendungan, taman, dan masih banyak lagi. Nah, bentang alam di Indonesia yang bervariasi itu berbeda-beda di tiap wilayahnya. Jadi, masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bentang alam pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Bentang alam secara umum yang ada pada setiap pulau itu terdiri dari gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga pantai. Di Pulau Jawa ini, gunungnya terdiri dari Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, dan Lawu. Kemudian lembah di Pulau Jawa diantaranya ada Lembah Grand Canyon, Lembah Dieng, Lembah Kaliurang. Lalu bukitnya ada Bukit Sumedang, Bukit Kidul, Bukit Candi Abang. Kemudian ada Sungai Ciliwung, Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo. Dataran rendahnya ada Madiun, Surakarta, Semarang, dan masih banyak lagi. Pantai di Pulau Jawa ada Pantai Anyer, Pangandaran, Klayar, Parangtritis. Nah, itulah bentang alam yang ada di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya anak-anak simak ya, bentang alam pada pulau-pulau besar lainnya di Indonesia. Nah, anak-anak, Indonesia secara astronomis itu berada di daerah tropis. Nah, lihat di sini ya, yang warna abu-abu ini yang tropis. Nah, ini yang dilingkari merah ini Indonesia. Jadi, Indonesia ini berada di wilayah beriklim tropis. Nah, ciri-ciri dari iklim tropis antara lain suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius ya. Kemudian yang kedua, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Selanjutnya, lamanya siang dan malam itu hampir sama, yaitu 12 jam. Jadi siang 12 jam, malam 12 jam. Nah, wilayah yang beriklim tropis ini secara umum dibagi menjadi dua iklim, yaitu iklim laut dan iklim panas. Iklim laut di Indonesia itu terjadi karena wilayahnya Indonesia itu memiliki laut yang luas. Sedangkan iklim panas itu terjadi karena Indonesia itu memiliki berada di daerah tropis ya. Jadi terjadi iklim panas seperti itu. Nah, anak-anak,
Bentang alam, kondisi fisik, wilayah, dan keadaan iklim itu berpengaruh terhadap beragamnya flora dan fauna. Ada yang tahu apa itu flora dan fauna? Ya, betul. Flora itu merupakan jenis tumbuhan dan fauna itu merupakan jenis hewan. Nah, kita lihat di sini ya, perhatikan persebaran flora di Indonesia. Flora itu tumbuhan ya. Nah, flora di Indonesia itu terbagi menjadi dua bagian besar. Ada Indo-Malayan dan ada Indo-Australian. Tumbuhan yang termasuk Indo-Malayan itu berada di kawasan Indonesia bagian barat, seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kalau Indo-Australian itu tumbuhannya berada di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu di Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, sekarang kelompok fauna Indonesia. Tadi kalau flora itu tumbuhan ya, kalau fauna itu hewan. Nah, hewan di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok besar dalam pembagian wilayahnya. Di sini ada fauna Indonesia bagian barat, ini disebut dengan tipe asiatis. Ada fauna Indonesia bagian tengah, itu disebut tipe peralihan. Dan ada fauna Indonesia bagian timur, itu tipe australis. Nah, berikut ini fauna bagian barat atau tipe asiatis ya. Ada gajah, badak bercula 1, macan, kerbau, dan orang utan. Ini berada di wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan ya. Nah, selain itu, ini juga ada hewan-hewan lainnya ya, ini ya. Lalu fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Nah, ini diantaranya ada banteng, babi rusa, kuskus, komodo, dan kakatua. Selain itu juga ada hewan lainnya. Nah, ini. Kemudian fauna Indonesia bagian timur, tipe australis. Ada beruang, kanguru, macan, cendrawasih, dan juga lainnya. Nah, baik anak-anak, kita ke materi selanjutnya. Nah, sekarang ayo kita pasangkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sila pertama, pengamalan nilai Pancasilanya ini yang sesuai adalah ini ya, mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadah. Nah, itu sesuai dengan sila pertama. Lalu sila kedua yang sesuai ya ini ya, menjenguk teman yang sakit. Selanjutnya yang mencerminkan sila ketiga yaitu nah ini, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Lalu yang sesuai dengan sila keempat, ini menggunakan hak pilih dalam pemilu. Dan terakhir, pengamalan yang sesuai sila kelima sudah pasti ya, ini mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu kali ini. Semoga dapat dipahami ya. Jangan lupa rajin belajar, sholat 5 waktu, dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih sudah belajar bersama. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.